Kalau kita berbicara soal ziarah kubur, ada beberapa ulama berpendapat, ya. Sedangkan para ulama membolehkan, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa ada beberapa dalil yang menopang kebolehan membaca Al-Quran di kuburan. Di antaranya apa? Ialah pertama, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, hadis riwayat Muslim 867. Yang kita harus melihat. Jadi jangan kita itu dianggap ziarah kubur kita sudah dianggap haram, sudah dianggap kita kafir. Bukan begitu. Ya. Karena dalam hal ini tidak ada ucapan yang kita bisa ucapkan berziarah kubur kecuali kita membaca Al-Quran. Ya. Tidak ada masalah buat saya. Saya kalau melihat almarhum ayah saya meninggal, kalau saya pergi ke makam, saya mendoakan, saya baca Yasin dengan surat Al-Mulk, nggak ada urusan buat saya. Ya, saya pakai itu. Tetapi intinya kami jangan dianggap itu bid'ah, ya kan? Kita harus memahami semua itu. Karena doa-doa ucapan termasuk kuburan itu kan bersumber juga dari Al-Quran. Ini kadang-kadang kita selalu dipermasalahkan soal itu. Dianggap kita ini barangkali tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, ada seorang anak berziarah ke makan ke orang tuanya. Ya. Lalu dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kesejahteraan untuk kalian, wahai penghuni kubur, dari orang-orang ya yang mukmin dan muslim, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku mohon keselamatan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim 975. Ya. Lalu kemudian tadi anak itu yang berziarah ke makam orang tuanya, dia berdoa. Lalu kemudian dia berhenti. Ya. Lalu dia akan pulang. Makanya tertuanglah dalam surat Ibrahim 41. Rabbana firlana wali walidayya walil mu'minina yawma ya'kulu hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tua bapakku, dan semua orang-orang beriman pada hari itu diadakan perhitungan di hari kiamat. Dan perlu kita harus mengetahui, jangan selalu kita mau disalahkan. Masing-masing aja lah. Jangan kita itu membuat suasana yang gak benar gitu. Ya. Saya dulu masih di SD itu, karena saya ini umur sudah 59 umur saya. Ibu saya itu mengajar. Ya. Saya belum lahir, ibu saya sudah mengajar. Anak murid itu banyak. Saya dilahirkan di Sulawesi Selatan. Saya asli Bugis Parepare. Lalu kemudian orang tua saya merantau ke Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Umur 5 tahun. Saya tahu persis kok ibu saya mengajarkan itu. Coba. Jadi kita itu jangan selalu kita disalahkan. Masing-masing aja kita. Kan kita membuat suasana, memperbesar itu suatu masalah. Akhirnya kita, umat ini kan
tarik-menarik cuma karena persoalan segelintir kok dipermasalahkan itu. Kalau Anda tidak mau pakai, jangan pakai. Kami yang pakai. Kan begitu tujuannya. Ya. Inilah saya kadang-kadang nggak ngerti juga. Semua kita mau dibidahkan semua. Semua kita mau diharamkan. Ya. Persis dia ketua panitia neraka. Semua kita apa bahasanya? Sedangkan saya sendiri memiliki, ada salah satu buku, ya. Buku itu di saat itu ibu saya sudah memiliki, ya. Karena ditegaskan oleh Syekh An-Nawawi dalam bukunya, kalau kita mau lihat, ya. Nihayul Atus-Sa'id juga terdapat dalam beberapa kitab lainnya, bahkan lengkap dengan urutan perawinya, seperti terdapat Al-Muhjam Al-Kabir di Tabrid 19. Ini saya tidak mengerti, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu Rasulullah, ya. Dan itu pahala. Justru karena orang yang kafir itu kalau dia tidak datang ke orang tuanya yang sudah meninggal, dia tidak mendoakan, betapa dosanya. Siapa lagi kalau bukan kita, Pak, yang bisa mendoakan orang tua kita selain anak? Jangan begitu, bos. Kafirkan kita, mengharamkan kita. Ya, saya ini tinggal 1 tahun, sudah 60 tahun umur saya. Tak boleh begitu. Semua kita mau dibidahkan. Ya kan? Kalau kita melihat, adapun kita mengenal pahala haji, ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berziarah kubur. Orang tuanya terdapat dalam kitab, ya, Al-Muhdu'at, berdasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha. Apalagi, ya. Padahal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menasehati kita. Apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Permudahlah, jangan dipersulit. Berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Itu aja konsep yang kita harus pakai. Itu nasihat Rasulullah. Ya. Saya ini diajar oleh ibu. Saya tidak profesor, saya bukan doktor. Ya. Tapi kalau perjalanan seperti ini, saya tahu. Jadi tolong jangan kami dibidahkan semua, jangan kami diharam-haramkan. Ya. Tak boleh seperti itu. Kalau Anda tidak mau pakai, sudah jangan dipakai. Tapi kalau kami yang pakai, jangan kalian ngotot. Kan begitu. Ya. Kalau memang ini kan kita harus memberikan satu motivasi yang terbaik. Ya. Berikan satu motivasi yang terbaik. Sehingga para kita ini orang muslim tidak pusing. Masing-masing memiliki. Tapi jangan membuat satu statement yang memang bertentangan. Saya akhirnya jadi, maksudnya apa kira-kira tujuan?
Intinya satu, saya sudah katakan tadi bahwa kalau Anda tidak pakai, nggak usah pakai. Kan begitu. Kalau saya pakai, apa saya dianggap kafir? Ya, apa saya dianggap haram? Itu urusan Allah. Saya tetap berteguh kepada Al-Quran dan hadis. Baik. Semua kita mau dipermasalahkan. Saya ini lahir tahun 64, Pak. 64 saya lahir. Saya tahu persis. Saya SD 5 umur itu pada waktu itu. SD kelas 5 SD. Sudah diajarkan saya. Dulu memang Rasulullah melarang. Tapi kemudian kita akan disuruh kembali. Untuk melakukan hal itu. Untuk bersiarah. Kan begitu. Saya kadang-kadang nggak ngerti seperti itu. Ya silakan aja. Kalau Anda mau pakai, tidak mau pakai terserah. Tapi saya pakai loh. Mak, jangan kami dikafir-kafirkan, jangan kami diharam-haramkan. Yang saya katakan tadi, Anda ini seperti semuanya pendidikan neraka barangkali. Tolong itu. Jangan kami dianggap kafir. Saja saya ungkapkan. Jangan sekali-sekali lah kita membuat suatu masalah. Mari kita sama-sama berbeda pendapat boleh dan nah itu halal. Tapi jangan berpecah belah. Kan begitu dalam Islam. Itu dalam konteksnya. Ya. Cobalah tolong. Mari kita sama-sama. Kalau memang ada sesuatu, kita cari tempat. Kita undang masing-masing, kita berdialog. Ya. Itu kan lebih bagus lagi. Daripada kita ngotot komen di media sosial, di Instagram. Macam-macam lah. Gak boleh seperti itu, Pak. Ya. Jangan. Saya punya orang tua. Almarhum bapak saya sudah meninggal. Saya setiap hari Jumat, saya datang. Mendoakan, saya baca surat Al-Mulk, saya baca surat Yasin, selesai.